Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan begini: ketika kamu melihat salib, kamu memahami betapa Yesus itu mencintaimu. Dan ketika kamu memandang hosti suci di dalam Ekaristi, kamu memahami betapa Yesus sungguh mencintaimu sekarang. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48 hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa penampakan Yesus untuk semua muridnya memantulkan beberapa kenyataan. Yang pertama, Yesus itu menjamin suasana batin para murid dengan mengatakan, "Shalom, damai sejahtera bagimu." Ini berarti Yesus sungguh mengetahui bahwa para murid sedang ketakutan dan hampir kehilangan harapan. Maka ia meneguhkan hati mereka dengan mengatakan, "Damai sejahtera bagimu." Yang kedua, mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini berarti cara berpikir para murid masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir mistis magis. Maka Yesus mendengar dan melihat kenyataan ini, lalu menegur mereka agar tidak ragu akan kehadirannya, bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir di tengah mereka. Yesus bukan hantu. Yang ketiga, Yesus memperingatkan mereka akan semua yang pernah ia katakan dahulu saat masih ada bersama mereka. Dan yang keempat, para murid diminta membawa berita kepada segala bangsa tentang pertobatan untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, hingga saat ini, walaupun kita hidup dalam sebuah dunia yang cemerlang dan penuh dengan kelimpahan, tetapi kita pun masih mengalami ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan juga kebimbangan. Karena tertekan oleh perasaan-perasaan ini, kita pun bingung lalu mencari kekuatan-kekuatan lain untuk menggantikan peran Tuhan. Karena kita masih menggunakan cara berpikir seperti para murid tadi. Mereka melihat Yesus seolah-olah mereka melihat hantu. Kita pun pada akhirnya menganggap Tuhan itu seperti yang dialami oleh para murid, melihat hantu. Kita membalikan semua peran dari Tuhan yang mampu menyelamatkan. Akibatnya, kita tidak siap dan mampu menjadi seorang pewarta kabar gembira yang bisa membawa orang kepada kebaikan karena pola pikir kita. Maka Yesus meminta kita agar kita sungguh menjadi murid yang tetap berharap padanya, tidak berpaling darinya, lalu mencari kekuatan lain
sebagai andalan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan persoalan hidup. Ini semua hanya mungkin kalau kita berjuang untuk meningkatkan iman kita kepada Yesus dengan terus-menerus merenungkan firman-Nya dan selalu berhadap padanya dalam segala situasi hidup. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya mudah berpaling dari Yesus dan mengandalkan kekuatan lain? Apakah saya juga sudah berjuang meningkatkan iman kita dengan selalu merenungkan firman Tuhan dan berpuncak di dalam perayaan Ekaristi yang menjadi sumber kekuatan saya? Maka kalau hal ini bisa kita lakukan, kita akan sampai kepada satu titik bahwa iman kita kepada Kristus yang bangkit itu sungguh-sungguh nyata. Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan begini, ketika kamu melihat salib, kamu memahami betapa Yesus itu mencintaimu. Dan ketika kamu memandang hosti suci di dalam Ekaristi, kamu memahami betapa Yesus sungguh mencintaimu sekarang. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga dengan mata iman kita boleh meyakinkan diri sendiri dan juga orang-orang lain bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit, dan kita siap menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus yang bangkit itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.